Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Najar. Selamat siang Pak Arya. Terima kasih Pak Najar telah meluangkan waktu untuk sesi supervisi ini. Iya Pak. Sebelum kita mulai, saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Baik Pak. Oke, adapun rubrik penilaian sesi nanti, yakni saya akan sebelum prasupervisi Ya. yang pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching seperti dalam proses yang sudah dilaksanakan ini. Ya. Kemudian saya akan menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Pak Najar kembangkan nantinya Iya Pak. terhadap si coaching. Kemudian saya akan menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi nantinya. Iya Pak. Dan kemudian saya akan menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Ya. Kemudian setelah supervisi nantinya, pasca supervisi saya akan menanyakan apa yang sudah dilakukan Ya. pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Baik Pak. Kemudian saya akan menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan. Kemudian yang terakhir menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Iya Pak. Baik, berdasarkan rubrik tadi kita akan menilai 3 kompetensi utama. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Apakah Pak Najar sudah familiar dengan rubrik ini? Sejauh ini saya sudah familiar tentang rubrik ini, Ya. di mana ada 3 kompetensi, yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kira-kira nanti saya ingin menggali fokus pada kompetensi apa nanti? Dari 3 ini saya fokuskan itu Pak, mendengarkan secara aktif, di mana saya lihat area ini perlu dikembangkan. Ya. Oke, baik. Itu pilihan yang bagus sekali Pak Najar. Iya Pak. Bagian mana yang secara spesifik ingin Bapak Najar observasi untuk kompetensi mendengarkan aktif tadi? Yang saya observasi, bagaimana saya merespon dengan tepat ketika coach itu berbicara, terutama dalam memastikan saya memahami dengan benar dan baik tentang apa yang dia sampaikan, Pak. Itu fokusnya, itu observasinya. Oh, bagus sekali Pak Najar. Apa kira-kira indikator ketercapaian Pak Najar yang diharapkan dari pengembangan kompetensi mendengarkan aktif ini nantinya? Indikatornya Pak, saya ingin mampu merespon dengan lebih baik melalui parafrase dan klarifikasi untuk memastikan coach merasa didengarkan dan dipahami oleh si coach tersebut. Ya, saya setuju Pak Najar, itu target yang sangat realistis. Saya akan mencatat hal-hal yang relevan dengan kompetensi mendengarkan aktif selama supervisi nanti. Terima kasih atas klarifikasinya. Kita bisa melanjutkan ke tahap supervisi. Baik Pak. Oke Pak Najar, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salmudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang, Pak Salmudin. Siang, Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak gimana, Pak? Alhamdulillah baik juga, Pak. Keluarga sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Itu yang perlu, Pak. Kesehatan Iya, Pak. lancar semuanya. Nah, kali ini saya sebagai coach. Iya, Pak. Kemarin kan Bapak nelpon saya. Iya, Pak. Menanyakan luang waktu saya apa bisa Iya, Pak. diskusi. Betul, Pak. Itu gimana, Pak? Itulah, Pak. Alhamdulillah. Memang kemarin saya itu nelpon Bapak, begitu saya nelpon, saya lihat Bapak nggak ngangkat. Ya. Saya telepon lagi. Ya. Karena pada dasarnya saya ingin bercerita dengan Bapak. Iya. Nah, Bercerita untuk Ya. keresahan Bapak. Iya. Kira-kira ya. tapi takutnya Bapak nggak ada waktu. Alhamdulillah. Saya nggak berani lagi nelpon. Alhamdulillah saya ada waktu, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi menurut Bapak tujuan pembicaraan kita apa ini, Pak? Itulah, Pak. Saya ada masalah, Pak. Iya. Masalah yang mengganggu tidur, mengganggu dalam keheningan. Iya. Karena ada siswa saya yang dimana setiap kali masuk selalu terlambat, Pak. Terlambat, Pak, ya. Saya tanyakan bermacam-macam alasan, Pak. Terkadang katanya lah belum masak nasi lah, Iya. tidak ada kendaraan lah, Iya. begitu ada kendaraan bocor ban lah Iya. katanya, Pak. Jadi saya galau, Pak. Oh iya. Nah, saya berharap dengan adanya diskusi ini, Pak, ya ada solusi, Pak. Iya. Ya, Jadi tentang kemasalahan siswa saya tersebut. Jadi Bapak merasa risau lah, Iya, Pak. tentang apa yang terjadi pada siswa Bapak, Betul, ya. Pak. Bisa Bapak ceritakan itu siswa di kelas mana yang biasanya Bapak merasakan seperti itu? Siswa yang bermasalah ini, Pak, sebenarnya pada siswa kelas 10 nih, Pak. Kelas 10 ya, Pak, Kelas ya. 10. Jadi saya karena saya lihat ada kompeten terhadap anak tersebut. Jadi saya ada berniat untuk membantu. Iya. Bagaimana supaya anak itu kembali menjadi jati dirinya. Iya. Karena begitu saya gali ada beberapa sumber bahwasanya anak ini berprestasi, Pak, di sekolah asalnya. Iya, iya. Tapi begitu masuk di kelas kita, itulah apa masalah, sehingga saya pun jadi risau galau, Pak. Tapi saya berniat, Pak, bagaimana supaya anak ini kembali lagi seperti jati dirinya, Pak. Berarti Bapak ingin sekali membantu Iya, siswa Pak. Bapak Betul, ini, Pak. ya. Saya ingin membantu kalian anak ini. Iya. Karena Heeh. ya saya menganggap apalah artinya kita sebagai seorang guru kalau hanya Iya, sekedar Pak. sebagai tenaga pendidik saja, kan. Iya. Sedangkan ada celah kita untuk berbuat baik lebih Iya. dari itu, kan. Ya mana tahu itu bisa juga menolong kita nanti di pada masa, kan, Pak. Ya seharusnya, Pak, memang kita seorang guru ini ya kewajiban kita ya seperti itu, Pak. Iya, Pak. Sejauh ini, Pak, ketika Bapak di kelas itu, sepengamatan Bapak, Iya, Pak. apa faktor utama siswa Bapak tersebut mengalami keterlambatan? Itulah, Pak. Beberapa hari lalu seperti yang saya sampaikan kepada Bapak tadi, saya menggali sumber kenapa siswa ini terlambat. Ya. Saya mengajak beberapa orang bercerita, Ya. mengobrol, Ya. sharing tentang siswa tersebut. Ya. Ternyata siswa ini tidak tinggal dengan orang tuanya. Oh, berarti siswa ini tidak tinggal. Iya. Berarti siswa ini bisa saya lebih spesifikasikan. Iya. Ada sekitar 1 atau 2 atau 3 gitu, Pak. Ini permasalahannya satu orang aja, Pak. Oh, 1 orang aja, Pak. Ya, berarti
seperti Bapak sampaikan Iya. tadi, si siswa Bapak ini tidak tinggal dengan orang tuanya, dia tinggal sama neneknya. Orang ya, tuanya ya. tinggal di Sumbar, Sumatera Barat di Padang sana kan. Oh iya. Jadi saya melihat apakah ini menjadi suatu masalah. Iya. Banyak orang yang tidak bersama tinggal dengan orang tuanya seperti orang yang mondok di pesantren, tapi Iya. tidak ada menjadi masalah. Iya Pak. Jadi inilah menjadi keresahan saya Pak, sehingga ya saya menelpon Bapak. Oh iya. Mudah-mudahan ada solusi nanti setelah pembicaraan kita ini Pak. Iya. Terus sejauh mana tindakan Bapak ketika si siswa ini, katakanlah siswa ini terlambat, itu tindakan apa seperti apa Bapak lakukan biasanya? Sejauh ini saya sudah lakukan Pak budaya positif Iya. seperti segitiga restitusi Iya. Pak. Saya melakukan itu wawancara terhadap anak tersebut, Iya. menanyakan kenapa terlambat. Iya. Dan meyakinkan kembali kepada siswa tersebut bahwasanya dalam keyakinan kelas, kesepakatan kelas bahwasanya itu tidak bagus. Nah, sampaikan sudah itu Pak. Dan belum juga mendapatkan hasil yang maksimal Pak. Setelah Bapak yakinkan, Iya. tapi hasilnya belum maksimal juga Pak. Hanya ada perubahan Pak. Ada perubahan. Dari skala 2 menjadi skala 5. Yang saya harapkan ini sampai skala 8 ya Pak. Oh iya iya. Supaya anak ini kembali seperti yang semula. Nah, Oh iya. karena dalam memang saya Pak, siswa itu tidak ada yang bodoh dan tidak ada yang tidak baik-baik. Iya. Hanya saja siswa ini belum mendapatkan guru yang pintar Iya. saja. Iya. Makanya saya menganggap diri saya mungkin yang bermasalah, makanya saya kembali kepada Bapak. Mungkin Bapak memberikan dia motivasi bagi saya supaya si anak ini bisa selesai dalam permasalahannya Pak. Ya betul sekali Bapak bilang itu ya, siswa itu nggak ada yang bodoh. Iya. Cuman ada faktor-faktor Iya. lain yang membuatnya di luar kebiasaan Pak. Iya Pak. Terus sejauh mana Bapak libatkan ketika si katakanlah si A ini Iya, Pak. terlambat Pak? Apakah Bapak itu melibatkan dari pihak si murid itu atau pihak lainnya Bapak libatkan? Ya. Ah. Jadi sejauh yang sudah saya lakukan Pak, yang terkait dengan masalah siswa saya ini, dan saya sudah beberapa kali membuat SPO. Iya. Namun SPO tidak diindahkan karena kebetulan tadi Tidak saya progres, Pak, ya. ya saya menggali di sumber bahwasanya kenapa tidak datang Iya. dalam SPO pertama, SPO kedua kan. Iya. Ternyata nggak ada orang tuanya di tempat. Oh, gitu Pak. Nah, begitu kita klarifikasi, kita gali kembali, neneknya juga tidak mampu lagi datang ke sekolah. Jadi si anak tersebut kurang perhatian nampaknya Pak. kurang perhatian. Jadi sehingga anak ini larut dalam pergaulan. Iya. Dia berarti si anak ini menurut hemat saya bukan tidak baik, tapi pergaulan yang membuat dia tidak baik Pak. Tapi setelah saya membuat SPO juga melakukan kegiatan budaya positif, namun belum ada perubahan yang signifikan Pak, hanya perubahan yang beberapa Iya. Makanya mungkin dengan adanya percakapan kita nih Pak, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Terus ketika SPO itu apakah Bapak katakanlah nitip suratnya atau apakah Bapak dapat informasi bahwa nenek itu nggak sanggup lagi atau bagaimana? Dapat dari info dari mana biasanya Pak? Yang pertama Pak, surat yang langsung kita sampaikan ke pihak kawan dekatnya. Iya. Jadi kawan dekatnya kebetulan siswa tersebut berprestasi. Ya. Karena memang kawan dekatnya tersebut adalah kawan waktu dia sekolah di SMP. Iya. Jadi saya sampaikan, saya pastikan surat itu sampai. Siswa tersebut dan saya meyakini tidak berbohong dan dia amanah. Iya. Selanjutnya
Makanya saya bisa pastikan surat itu sampai Pak, dan tidak bisa sampai karena saya sudah sampai ke rumah. Oh, berarti Bapak Home sudah visit. Saya sudah melakukan sudah home visit. sampai ke rumah Iya, berarti Pak ya. saya sudah melakukan home visit. Ya. Bahwasannya memang itu yang terjadi. Yo gitu. Nah, si anak tidak tinggal bersama orang tuanya, dan si nenek juga tidak seberapa maksimal bisa menjaga cucunya tersebut. Ya. Karena faktor usia. Oh gitu Pak. Berarti boleh dikatakan di rumah itu hanya berdua. Iya, berdua. Ya. Iya. Memang itu jadi problem juga Pak. Iya. Ketika neneknya itu hanya sendiri. Iya. Dan apalagi lansia Pak, itu susah mengontrol si anak tersebut. Nah, tindak lanjut seperti apa yang sebetulnya Bapak inginkan? Sebenarnya Pak, yang saya inginkan adalah Maksudnya apa rencana Bapak? rencana saya Pak, kena melihat kondisi si anak ini kurang perhatian. Iya. Saya merencanakan ada dua hal ini Pak. Iya. Yang pertama adalah ngobrol, Iya. baru bercerita santai, Iya. mencari solusi Nah. kepada si anak, bagaimana supaya si anak ini kembali membaik seperti semula. Iya. Itu dua hal yang ingin saya Iya. rencanakan Pak. Cerita santai ini menurut Bapak sampaikan tadi, apakah setiap harinya Bapak lakukan cerita santai supaya mengembangkan potensi si anak biar nggak lagi terlambat? Ya. Apakah hanya sesekali seperti itu Pak? Ini perencanaan saya Pak. Perencanaan saya setelah pembicaraan kita ini, rencana saya Pak. Makanya saya ingin menyampaikan kepada Bapak, apakah mungkin apa yang saya lakukan ini benar atau ada perlu perbaikan, ada masukan. Yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya lakukan, rencana saya untuk menangani siswa tersebut adalah ngobrol santai dan bercerita hati ke hati. Ya mungkin dengan adanya perhatian khusus bagi saya, karena dia tidak mendapatkan perhatian di rumah, mungkin akan bisa lebih baik. Nah, ini yang saya harapkan Pak. Jadi terkadang Pak, ketika ada permasalahan siswa tersebut, mungkin dia mencari sesuatu yang kurang pada dirinya, perhatian tadi. Nah, kalau Bapak buat cerita santai, mungkin setiap hari, mungkin juga dia tergugah, merasa disayangi. Terus waktu dekat ini apa yang bisa Bapak lakukan? Apakah langsung cerita atau bagaimana Pak? Ya, sebenarnya Pak, kedua-duanya ini bisa saya lakukan Pak. Keduanya, hanya saja saya mungkin mengatur waktunya saja kan. Mengatur waktunya saja, mana yang lebih awal yang saya lakukan, ngobrol santai atau bercerita head to head, hati ke hati. Mungkin bisa di jam istirahat ini bisa saya lakukan ya Pak. Ini kan proses belajar mengajar, mungkin di jam istirahat bisa saya lakukan. Mungkin tahap selanjutnya bisa saya lakukan besok di jam pelajaran saya juga. Berarti intinya setiap hari itu Bapak lakukan lah itu ya? Ya, saya berusaha maksimal Pak, supaya memang sayang kali saya sama anak ini. Supaya bagaimana dia bisa berubah kembali lah Pak, seperti yang semula. Karena anak ini memang kita tahu anak berprestasi pada sekolah asalnya kan. Nah, ketika rencana Bapak ini Bapak buat, itu perlu bantuan lain atau gimana Pak? Yang pastinya perlu Pak. Yang pertama adalah dari kepala sekolahnya. Harus mengerti tentang keadaan. Jadi seperti mungkin kalau mau menggunakan waktu yang ada, jam istirahat, tidak ada waktu tambahan, dan kepala sekolah mungkin tidak bisa mengerti tentang situasi ini, mungkin ini tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal Pak. Jadi saya memang berharap dalam masalah ini bisa keterlibatan seluruh elemen Pak, seluruh warga masyarakat yang ada di SMA Negeri 1 Sukandola katakan. Dengan adanya bantuan Bapak mungkin bisa nanti menekankan sedikit kepada pihak sekolah supaya mengerti tentang bagaimana keadaan siswa ini, dan saya akan menanganinya semaksimal mungkin supaya anak ini bisa kembali berhasil.
Jadi memang perlu Pak kalau kita melakukan rencana itu adanya kolaborasi, kan, baik itu rekan sejawat, teman, gitu Pak ya. Nah, ketika Bapak rencanakan ini, spesifiknya mulainya kapan? Mulainya besok Pak, besok saya Pak. Jadi saya menganggap Pak bahwasannya kegiatan ini harus lebih cepat ya Pak. Iya. Karena kalau berlarut takutnya nanti Pak akan berdampak pada siswa yang lain. Karena kenapa anak itu terlambat tidak ada tindakan? Karena apa namanya Pak, adat istiadat kita selama ini kan, tradisi kita selama ini kan seharusnya orang yang bermasalah itu kan dihukum. Tapi sejauh yang sudah kita pelajari dalam pelajaran guru penggerak, hukuman itu bukan hal yang tepat Pak untuk mencari solusi kepada siswa. Nah, akan tetapi ini kan tidak semua memahami siswa kita. Contoh terlambatlah, tidak ada hukuman. Ya kalau Pak tidak ada hukum ya besok kami terlambat kata siswa itu. Makanya saya berharap besok saya langsung laksanakan Pak supaya permasalahan ini cepat selesai dan tidak berdampak pada siswa-siswa yang lain. Karena cuma satu orang yang bermasalah nih Pak. Iya Pak. Jadi bisa saya tangkap Pak bahwasanya siswa ini memang perlu perhatian khusus sebetulnya. Nah, ketika Bapak laksanakan rancangan ini besok, apa kira-kira indikator bahwasanya siswa ini atau rencana Bapak ini berhasil Pak? Apa? Indikator yang menjadi acuan bahwasannya siswa ini berhasil dan tepat sesuai dengan saya harapkan, ya kembalinya siswa itu tidak terlambat dan bersemangat kembali mengikuti mata pelajaran yang terlaksana di sekolah kita. Jadi indikator itulah yang paling utama menurut saya Pak. Dengan tapi tanpa adanya keberhasilan itu, saya menganggap apa yang saya lakukan gagal Pak. Iya. Jadi itu tadi Pak. Ketika si siswa itu tidak terlambat, tidak cabut, masuk ke semua pelajaran, itu adalah sebuah keberhasilan. Iya Pak. Supaya rencana Bapak ini terukur, tepat waktu, apa yang menurut Bapak yang perlu saya lakukan Pak ya? Harapan saya Pak, setelah saya melakukan besok, saya berharap kembali Bapak ada waktu untuk mendiskusikan untuk ketercapaian saya ini, apakah berhasil apa tidak. Ini kembali lagi, apakah Bapak bersedia esok harinya setelah saya melakukan rencana saya ini, Bapak ada waktu untuk berdiskusi kembali tentang masalah siswa saya ini Pak. Insya Allah Pak. Kalau untuk siswa kita luangkan waktunya, kita sebagai guru ya memang seperti itu kewajibannya Pak. Iya. Nah, ada lain yang mau dibicarakan lagi Pak? Nampaknya cukup Pak. Saya merasa senang bahwasanya masalah saya ini bisa teratasi. Ternyata potensi saya ini ada tapi tidak tergali. Untung ada Bapak yang bisa menggairahkan kembali bahwasanya anak ini bisa diselesaikan dengan secara pendekatan. Jadi sejauh ini Bapak rasakan apa? Senang Pak, senang dan saya merasa saya mampu dan bisa mengatasi siswa ini Pak. Baik Pak, terima kasih. Mungkin Bapak sudah tadi di awal sudah menyampaikan keluh kesah, Pak. Kemudian mengidentifikasi masalahnya, dan rencananya sudah Bapak buat, tindak lanjutnya sudah Bapak buat, dan komitmennya sudah Bapak buat juga. Mudah-mudahan Pak berhasil. Amin Pak. Rencana Bapak ini. Amin, Pak. Dan siswa Bapak sebagai wali kelas tentunya mudah-mudahan berhasil juga. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kalau ada permasalahan boleh kita siapa. Terima kasih banyak Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Najar. Selamat siang Pak Adian. Terima kasih atas sesi coaching yang sudah dilakukan. Iya Pak. Sekarang mari kita bahas hasil observasinya. Bagaimana menurut Pak Najar mengenai performa dalam kompetensi mendengarkan aktif tadi? Sejauh ini Pak saya merasa cukup baik dalam merespon coaching. Kemudian tetapi saya merasa ada beberapa kali di mana saya bisa lebih baik dalam parafrase Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak. Saya mencatat bahwa Pak Najar tadi sering menggunakan parafrasi yang cukup baik ketika coach berbicara, Iya. khususnya saat coach berbicara tentang teknik apa tadi namanya tuh, teknik pernapasan, itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Pak Najar mendengar ini? Saya senang dengarnya Pak, karena memang itulah yang saya ingin kembangkan. Namun saya juga melihat ada ruang untuk perbaikan. Misalnya awal sesi ada beberapa kali Pak Najar tidak memberikan klarifikasi saat coach menjelaskan tujuannya. Menurut standar seharusnya ada lebih banyak klarifikasi untuk memastikan pemahaman penuh. Bagaimana menurut Pak Najar? Saya setuju Pak, mungkin saya bisa lebih banyak mengajukan pertanyaan klarifikasi pada tahap awal Pak. Bagus, Pak Najar, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang akan Pak Najar lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya akan lebih fokus pada klarifikasi awal Pak, sejak awal percakapan, dan lebih sering menggunakan parafrase untuk memastikan saya memahami coaching dengan lebih baik lagi Pak. Itu langkah yang baik. Kita bisa lanjutkan dengan mengatur sesi coaching berikutnya untuk mengevaluasi perbaikan ini. Kemudian apalagi yang ingin Pak Najar tambahkan sebelum kita tutup sesi ini? Saya rasa cukup Pak, tidak ada tambahan. Terima kasih atas umpannya. Baik, sama-sama, sampai jumpa di sesi berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.